ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bihadza kitab rabbi wahlul qadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yahrumu bil haidi samaniyatu asya'a as-salatu wa shaumu wa qiraatul Qur'an. Wa yahrumu bil haid diharamkan hukumnya secara syar'i bila haidi dengan sebab hadirnya haid seorang wanita sama nyatu asya'a 8 macam perkara. Wanita-wanita yang haid haram melakukan 8 macam perkara. As-sholatu pertama sholat haram. Lagi haid perempuan sholat haram. Fardhon au naflan, apakah sholatnya wajib ataupun sholat sunnah. Yang wajib bagi haram, apalagi yang sunnah. Ini mah bukan sholat, tetapi sesuatu yang dimansilati sholat. Sholat mah bukan, tapi derajatnya sama dengan sholat. Mana saja dari tilawati wa syukri, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Ketika lagi haid mendengar bacaan Al-Quran, ya sujud, atau dia sujud, Allahu Akbar, namanya sujud tilawah. Haram, kan bukan sholat. Walaupun bukan sholat, dimansilati sholat. Wa syukri, lagi haid, tahu-tahu ada yang nganterin hadiah, ada yang nganterin bonus dari 13 lakinya sampai tahu-tahu dikirimin kunci mobil kan gitu. Saking bilangnya Allahu Akbar itu perempuan lagi haid, sujud syukur, hukumnya gimana? Haram, tetap haram. Wa shaumu, yang keduanya puasa haram. Perempuan lagi Ramadan, tahu-tahu enak-enak puasa, keluar dalam haid, itu sih jangan, harus dibatalin. Cuman ingetin, bini haid haram puasa, tapi sunnah imsak. Jangan mentang-mentang dia kagak puasa terus bergaya apa lain. Ngari-ngari bolong kita lagi tiduran, jadi gue domi kan ngajak berantem. Emang di domi tahu sendiri racunnya gede.
Gitu. Kalau nyeduh kopi, masya Allah, haram. Haramnya apa? Tidak menghormati orang yang puasa. Tuh. Jadi perempuan yang lagi haid tetap sunah imsak. Sunah imsak. Kalaupun dia mau makan tetap ngumpet. Dia udah ketahuan ngajarin anaknya buat puasa susah, dia ini juga asbah di depan anaknya. Mama mau lagi haid, mama lagi bocah kecil nanti bukan. Puasa itu. Pertama, haram perempuan yang haid sholat. Yang keduanya puasa. Puasa itu qiraatul Quran. Yang ketiga, haram buat perempuan yang haid qiraatul Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Kagak megang, kagak balik mangku Al-Quran. Tapi diam atau bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Haram. Gak boleh orang perempuan lagi baca Quran. Gimana kalau ayat Qurannya udah biasa dipakai atau mulazamah, udah terbiasa dipakai buat kalimat zikir, lagi head atau du. Kalau dulu makan dulu panjangan tuh. Kalau udah dulu panjang berarti dulu orang mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah meninggal dunia Jamaluddin bin Sintot gitu. Namanya jangan. Nah, nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya dia gimana? Haram enggak? Enggak, itu mah. Sebab itu kalimat yang sudah biasa dipakai untuk zikir. Atau lagi head hujan tengah di bolong, betul, pokoknya gledek. Kaget dia. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu haram enggak? Nah, sebab itu dia enggak ada niat baca Quran, spontanitas. Jadi itu bisa bedain. Tapi kalau sengaja ngajak mah, atau lagi biasain anaknya, ayo deh, mama ajarin deh, Hafid, dia ketawa Al-Qurannya, biar Al-Qurannya ketawa, dituntun sama mamanya, dari Sabihi atau dari Amayat Tasa'alu, anaknya disuruh ngikut, haram. Warrobihu, baca Qurannya haram. Yang ketiga, keempatnya masul mushaf, memegang. Perempuan head megang Al-Quran haram. Apa? Ini bukan Quran, apaan? Maju syarif. Maju syarif ini apa? Yasin, Waqiah, Quran juga. Berarti sama nggak? Sama. Haram, ya haram. Katanya nggak haram. Kenapa? Beda mazhab. Jangan ngomongin beda mazhab. Kalau kita mah memang teritorial Asyafi'i. Tapi jangan diaduk-aduk. Giliran hukum membaca Quran kagak pakai wudu, ikutnya mazhab anu. Giliran hukum yang lain rada berat di mazhab yang lain yang gampang disapi, itu sapi atau hepon. Kan mazhab itu diakui ada 4 mazhab. Maksudnya diakui, nggak boleh kita salahkan, tapi jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, alpek namanya. Nggak bisa kita salah satu rukun ibadah, salah satu macam ibadah. Oh, kita sholatnya pakai Syafi'i, terus berubah batal wudu pakai Hanafi, terus berubah zakat pakai Hambali. Ya kagak boleh begitu. Apalagi yang ringan-ringan doang. Kalau sendiri bab nikah, kalau kita mau modifikasi, tuh kan? Campur mazhab ini mazhab itu lah enak banget, saya kan berapa kali nikah itu. Tapi tegas, terjadinya pernikahan harus ada saksi, harus ada wali. Maliki mah nggak kudu ada wali, yang penting ada saksi. Hanafi yang penting mah nggak usah ada wali, nggak usah ada saksi juga, yang penting ada wali. Mazhab dia main geblek, yang ngomong gua ambil nggak pakai wali, yang ini gua ambil nggak pakai saksi, kedua-dua nikah. Dicek namanya. Ya haram, gak bisa. Ya
Jadi jangan suka mempermainkan mazhab, macam zakat. Dah kita pakai yang gampang baik, Syafi'iyah baik. Pakai beras, pakai duit, boleh pakai duit, masih boleh. Wah, ada di mazhab Syafi'i, lu ngajinya masih ketan, ada jauhan dikit. Kalau mau dapatkan dia menyebut ketang, ada di pinggiran baik, itu cewek mau beli, ya kan? Ada di mazhab Syafi'i yang membolehkan itu beras diganti pakai duit. Ada. Siapa? Imam Kofal. Tapi kan itu doib, urusan ibadah yang penting ada yang tanggung. Kalau mau pakai duit mah aku ikutnya mazhab Maliki. Terus yang diukur pakai duitnya juga bukan beras, lantaran dia mah nggak pakai beras. Jakatnya apa? Korma, anggur, di sama masyarakat tuh. Kalau anggur satu soknya beda dengan sok kita. Kalau kita kan satu sok sapi itu cuma 3 liter setengah. Kalau Maliki satu soknya 5 kilo. Anggur 5 kilo, sekilonya 50.000 dikali 5, 250.000. Lagi gini gopek anak 3, sejuta 250 emak bapak. Akhirnya udah dah, bodong-bodong aku jadi entah beda kan. Kagak ada yang bayar ya. Begitu. Oh. Nah ini kita lagi ngaji mazhab Syafi'i, pakai sama kita. Bini kita macam-macam lagi dia baca Quran mempeleng. Agak boleh. Oh. Masul mushaf megang Al-Quran kagak boleh. Kan Qurannya juga ada. Macam nggak pulang dalilnya Quran. Boleh atau orang kagak punya wudu megang Quran, aku boleh. Orang lagi head megang Quran boleh-boleh aja. Lagi junub megang Quran boleh-boleh aja. Kenapa? Sebab Al-Qurannya jelas. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran, Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Tuh, domirnya mufrad, berarti satu, Quran yang satu. Yang mana? Yang di Lauhil Mahfuz, yang kagak boleh juga dipegang, kagak punya wudu. Nih, ini orang otaknya sengklek. Error. Coba, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Al-Quran kan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Nah sekarang kalau ayat Al-Quran maksudnya begitu, benar-benar yang kagak boleh dipegang kecuali dalam keadaan suci itu Quran yang satu yang di Lauhil Mahfuz. Aku nggak masuk di akal. Siapa yang bisa naik Lauhil? Nah kelapatnya kayak begitu, ngajinya naik lagi, jangan cuma naruh sorok belum ketemu, itu mah larinya ngaji bayan. Oh, mimba bi'itlaqil mufrad wa irodatil jam'i, yang diucapin satu, yang dimaksud keseluruhan. Gitu. Bagaimana tadi mimba bi'itlaqil mufrad wa irodatil baik. 13 tahun ya. Oke, ngaji. Nah, jadi ngaji itu sul. Masul mushafi gak boleh megang, waham luhu bawanya juga gak boleh membawa Al-Quran itu kecuali darurat. Kecuali darurat lagi jalan tuh perempuan, di jalanan ada Al-Quran, daripada keinjak-injak orang bawa. Jangan sesohon, wah katanya kan haram megang Quran, apalagi bawa jilmin aja Quran ini kebok. Nah ini makanya kaidah fikih itu al-hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu berputar, beredar, bekerja bersamaan adanya elat atau sebab. Kadang-kadang hukum bisa berubah. Yang tadinya haram bisa jadi wajib, tergantung situasi dan kondisi. Anjing haram gak nih? Haram. Babi haram. Kondisinya, kelaparan kita. Lari sono, lari sini, kagak ada makanan. Yang ada di bang kiri itu untuk anak anjing, potong, semur, daripada kita mah. Kalau kita kagak makan, berarti kita bunuh diri. Cuma dikit men. Nambah. Hukum. Makanya lo mau tinggal rokok lah haram kok mari. Rokok hukmu dia dulu marilah.
takut itu tergantung rokok haram bisa haram. Mana? Nolong. Rokoknya boleh dong? Nggak nyolong ini mah, udah diponis sama dokter. Anda kalau merokok lagi paru-paru jual. Dia masih merokok juga, haram, mati bunuh diri. Kalau udah dibilang kata dokter jangan merokok, jangan merokok. Udah ketahuan kan udah dironton tuh, kelihatan itu paru-parunya jebol. Jangan merokok, haram buat orang yang memang diponis secara kedokteran rokok bahaya bagi diri. Sekarang kita pindahin kemana? Wajib bisa baik. Ibadah wajib gak? Wajib. Ibadah sempurna gak ada yang tanpa ilmu? Enggak kan? Berarti dari ilmu itu wajib. Berarti ngaji itu wajib. Sekarang ngaji kalau kagak merokok ngantuk gak? Kalau ngaji beri ngantuk kira-kira dapat kagak ilmunya? Kagak. Berarti supaya kagak ngantuk rok. Nah, mimpak wilayati mewajib lagi bahwa wajibun segala sesuatu yang ketika kewajiban tidak sempurna dengannya maka sesuatu tersebut wajib. Ngaji wajib, tidak sempurna tanpa merokok maka merokok hukumnya wajib. Simpel. Rokok lagi boleh. Rokok bisa makruh menurut siapa? Menurut agama bisa. Terus menurut teman bisa. Kalau nyomotin rokok dia baik. Ya kan? Aduh. Waham luhu bawa Quran kagak boleh. Yang kelimanya waduhul masjid, masuk ke dalam masjid. Boleh. Berarti ibu-ibu pengajian ngajinya di masjid lagi head, boleh kagak? Ada kaid kalau di sini in opat tawi sabu kalau dia takut mengotori mas. Ini mah zaman dulu pembalut masih susah. Kalau sekarang udah ada pembalut aman, dia duduk lagi kagak bakal ngotorin, berarti nggak apa-apa. Pukul masjid. Wasari suatu toak haram, perempuan toak. Wasabiu yang ketujuhnya awatu, berhubungan badan. Wal istintau bima baina surati wal badi, perempuan yang lagi haid tidak boleh diajak berhubungan badan. Boleh. Kalau udah sampai puncak, boleh. Kalau nggak sampai puncak, yang penting jangan sampai ke final. Kayaknya benar banget jadi bentuk tapi. Bayarum ala junubi, sekarang haram buat orang yang junub. Satu asya'a, 5 macam perkara. Kalau junuban, sholat. Yang keduanya baca Quran. Yang ketiganya adalah masul mushaf, megang bawa Quran haram. Yang keempatnya tawaf. Yang kelimanya al-lubsu fil masjid, duduk di dalam masjid boleh. Diam di dalam masjid nggak boleh. Makanya kalau ulama-ulama dulu biasanya bikin masjid kagak dipulin, disisain buat serambi. Takutnya hari tidur di masjid mimpi, mau pulang itu bocah takut, ya kan? Dia baik di masjid harap disediain itu namanya serambi mas. Gitu. Nah, yang bikin masjid juga orang sekarang kan sembarangan. Harusnya ketika sesuatu yang sudah diniatkan masjid gak bisa diganggu juga. Gak bisa diganggu. Kalau sekarang kan orang berani banget berak di masjid. Dosa itu dosa men. Nih wakaf tanah 1000 meter buat apa? Buat masjid. Jatuhnya masjidnya 800 meter. Sisanya dibikin WC. Berarti itu WC masuk di dalam tanah masjid. Lu berak di dalam makanya pakai ilmu. Apa juga pakai ilmu. Nih saya mau wakafin tanah 1000 meter, 800 meternya buat masjid, 200 meternya untuk fasilitas yang mendukung masjid. Begitu jadi aman.
Lu berak di mana? Di masjid. Enggak dong, di fasilitas pendukung masjid. Itu pintar namanya. Kalau sekarang berak di mana? Itu. Abu Jahal aja kagak pernah, Abu Lahab aja kagak pernah berak di masjid. Lu pada berak di masjid? Harus berak dulu. Akibat kurang ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad sholatan turawibu wa tunashidu wa tuhammisu bihadi hadiya wa ila idinil Islam wa tuhammisu bihadi hadiya wa ila idinil Islam wa ila isairi ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama wa ila isairi ala tariqati jamiyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah sabit wansur ala jam'iyah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama lillahi kalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar roja'u fa inna ma yalzamuka istis'aruhu li amrayni. Kemarin bahasannya apa niatnya yang kira-kira akan tetap menjaga diri kita dalam keistiqomahan beribadah. Satu, kalau pengen ibadahnya istiqomah harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Takut akan siksa-siksa Allah. Takut akan kebencian Allah. Baru kalau udah banyak rasa takutnya, dia akan terhindar daripada maksiat kepada Allah. Sekarang maksiat kagak, ya udah takut, terus ngapain? Enakan beribadah. Kalau kita ninggalin ibadah, ancamannya sangat berbahaya. Ada rasa takut, insya Allah tidak. Tapi yang dipelihara takut doang, salah lagi. Nggak boleh ibadah, takut sama neraka, sisanya luar biasa. Segitu doang, salah. Tetap kayak semangat. Ya kan gak beda begini, lu nurut amat. Jadi bosnya galak banget. Yang diingat galaknya doang, kira-kira kerja kita benar. Ya benar. Tapi harus ada apa? Harus ada harapan. Nah apa sih? Kerja rajin banget. Ya kan kalau kerjanya rajin, bonusnya juga banyak. Begitu. Ya seimbang. Kalau kerja kita lantaran rasa takut doang, enak kok kagak? Gak enak kerjanya. Karena penuh dengan ancaman, kasih roja, kasih itu harapan. Makanya kata Imam Ghazali, dua hal yang akan menjaga keistiqomahan seseorang. Satu, dia harus punya rasa takut. Yang kedua, dia punya roja, harapan akan rahmat Allah. Ahaduhuma, pertama, kenapa harus punya rasa harap? Harus punya rasa roja lil basi ala taati wa dzalika anal khairu sakilun. Karena kita semua tahu yang namanya kebaikan itu sangat berat. Nggak ada yang gampang. Ngerjain kebaikan itu berat.
Wa syaitanu anhu zahikun. Bukannya berat doang, udah secara pribadinya kebaikan ini berat, begitu kita mau kerjain ada setan, ya? Yang zahikun, yang selalu mencegah diri kita buat ibadah. Bukan setan doang kan, kemana setan, ada nafsu, ada dunia segala macam. Wal hawa ila hidain, sedangkan yang ada pada diri kita yaitu hawa nafsu ilati bidain, ngajaknya ke lawan ibadah, lawan daripada kebaik. Dasarnya itu nafsu. Makanya gitu jangan nyalain setan baik. Nah, gue udah lagi sama setan, kata setan gue udah pensiun menggoda lu. 15 tahun gue kalian goda-goda lu lagi buat tonton doang kata setan. Sebab yang ngajak udah bukan setan lagi, dirinya sendiri. Ya iya. Cuman kita mau mengkambing dibangkan setanmu. Dikit-dikit setan disalahin, orang ke neraka gara-gara setan. Bahkan yang ngeselin lagi kata setan, lah orang yang kesurupan gue disalahin gitu. Kan setan dulu tuh yang jadi kambing kita. Aduh, kalau di sini mah setan sama kita jadi bercandaan ya. Wa syaitan wa nuzaikun wal awailati tidain wa alu alil ghaflah min amatil qalbi bi nafsi muntabiun musyahad. Sedangkan tabiat daripada manusia itu biasanya lupa wae, lalai wae, lengah wae. Tabiat kita. Wa sawabul ladzi yutlabu bi ta'ati anil aini ghaibun. Sedangkan iming-iming atau bonus yang kita bayangin berupa surga, berupa kenikmatan surga itu gaib, sesuatu yang masih tidak terlihat, nggak jelas. Makanya kenapa sih orang semangetan gawe daripada ibadah? Kalau gawe mah jelas, gimana gua rajin, gua lihat. Kalau urusan ibadah, pahalanya belum terlihat. Begitu. Nah, hati-hati. Mari ngaji tafsir. Wa amma man taqa wa ansu asara hayatan dunya fa inna jahima hiya ma'wahu. Wa amma man taqa, ya orang yang melampaui batas, wa ansu, dia tersepat maksiat, wa asara hayatan dunya, dan memilih lebih mementingkan kehidupan dunia, hati-hati. Hati-hati. Kita kira-kira udah bisa mementingin akhirat daripada dunia. Belum. Buktinya kalau urusan akhirat seringkali kagak kebagian. Nah itu tuh, hati-hati dia ngomong begitu. Haji yuk, belum dapet waktunya, sibuk, keren, gitu kan? Banyak ini orang yang ngomong begitu. Ini guru kita kaji, hati-hati itu omongan bahaya. Wasaro hayatan dunia. Orang yang memilih kehidupan dunia, mementingkan kehidupan dunia, langsung ancamannya. Kagak diseling ayat lain lagi. Fa'inal jahimah hiyal ma'wa. Oh. Sering-sering Pak RT ngomong begitu, lagi gak dapet waktunya saya rapat soal di neraka. Jangan. Ya kan kita sering begitu. Giliran buat kebaikan, baik. Waktu sisa yang kita kasih, benar? Waktu sisa waktu pokok. Waktu sisa nyari duit dari pagi di lapak, ya kan? Sampai johor, bayang 5 menit, balik lagi ke lapak. Sampai bawa maghrib, kita malam ke lapak lagi. Ya Allah, asal hayata dun, udah penting banget kan dunia. Tadi gua mau buat pondok men, apa ya? Itu ayat bukan main-main. Seringkali kita ngomong asal diajak kebaikan, itu silaturahmi kamu belum sempat guru saya mah, belum sempat ngapain, ya kan masih banyak urusan, saya punya target ini, berarti urusan dulu. Diakui dan tidak asal hayatan dunia, berarti kita sudah lebih memilih, lebih condong, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Ancaman Allah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Inna huruf nasab huruf tauhid. Sesungguhnya atau al-jahim, neraka jahim, hiyal ma'wa, tempat kembali untuknya. Na'udzubillah subhanallah.
besok mau men, jangan ngaji yang dibilang kalau sempet, men kerja yuk, ntar ya kalau sempet, oh keren, itu kan keren, keren baru begitu. Emang apa men? Itu sibuk ibadah, tuh kan hebat semuanya. Ini mah men ngaji yuk, aduh, habisan waktu kita, iya itu, kebok, tina jadi mah ya. Nah, ketemu kita ganti lah. Kalau diajak rapat, ya, diajak konsolidasi. Ya. Nah itu baru kita jawab. Waduh, saya nggak kebagian waktu. Kenapa sibuk dalam kebaikan keren? Itu baru keren. Nah ini makanya wajar harus punya harapan. Kenapa? Di antaranya kebaikan itu berat. Jalan menujunya banyak rintangan, hawa nafsu kita pengennya berlawanan, tambah lagi yang dijanjikan ini belum kelihatan. Ya sudah, siapa yang pernah lihat sudah, belum terlihat. Wah itu. Wa amatul wusuli ilaihi bima ya'bisuhu baidun. Perjalanannya sangat jauh. Ke surga itu perjalanannya jauh. Wa idza kana al-halwala hadil halati falatan baisun nafsul khairi. Kalau sudah begitu kenyataannya, apa kira-kira yang bisa membangkitkan nafsu kita untuk ibadah, untuk kebaikan? Orang kenyataannya kagak ada yang enak, ya nggak ada yang mendukung bisa kan buat kebaikan, kagak ada. Kalau bahasa mau banyak kan, wah pokoknya saya lagi bunyi saya dukung dah, namanya kebaikan mau saya dukung. Bisa, jangankan transfer datang kok kalau pernah kan jalan dulu deh. Kan kayak datang aku transfer kan gitu. Ya Allah, Masya Allah, ini pendusta. Falatan baisun nafsulil khairi walatar kubuki hakohu. Gimana mau resep nafsu kita mau kebaikan? Bagaimana mau resepnya? Orang kenyataannya kayak begitu. Wala tahtazu lahu illa bi amrin yuqabilu kullu hadhil mawani wa yusawiha bal yazidu 'alaiha wa dzalika amru wa raja al-qawi fi rahmatillah. Kudu dipecut itu nafsu, pecutnya jangan pelan-pelan, langsung ceger yang kencang baik. Pecutnya pakai apa? Harapan akan rahmat kepada Allah. Luar biasa, surga kan enak banget. Apa yang kita pengen pasti langsung nggak ada proses yang ribet di surga. Yang kagak ada di surga itu cuma korek. Yang nggak ada cuma korek, nggak ada api di sana, mau sama api. Ayo dah, mau masak apa yang kudu dimasak belum terjadi. Siap sajinya udah tanpa proses.